Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yuliana dengan NIM 21211136. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Etika Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA. Adapun materi yang akan saya bahas pada video ini tentang Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi GCG. GCG atau tata kelola perusahaan yang baik menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia tahun 2001 mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur 3 hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut The Organization for Economic Cooperation and Development, corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan. Mengacu pada 2 definisi tersebut, GCG diartikan sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Materi yang selanjutnya adalah prinsip Good Corporate Governance. Penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: yang pertama, transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, independensi atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang terakhir ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah tahapan penerapan GCG. Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG
menggunakan pentahapan berikut. Yang pertama, awareness building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Yang kedua, GCG Assessment. GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG Assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian lebih dahulu dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Yang ketiga adalah GCG Manual Building. Adalah langkah berikut setelah GCG Assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan. Untuk materi yang terakhir adalah manfaat penerapan GCG. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan manfaat diantaranya. Yang pertama, memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan perusahaan berjalan efektif. Yang kedua, mengurangi biaya modal atau cost of capital, yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, menciptakan dukungan para stakeholders atau para pemangku kepentingan dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang Good Corporate Governance. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.